Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas observasi dalam pemeriksaan psikologis. Untuk tahu lebih lanjut, simak video kami dengan baik ya. Observasi juga dapat digunakan pada saat pemeriksaan psikologis. Di antara fungsinya ialah untuk keperluan asesmen awal, kemudian menentukan kekuatan observi, dan menggunakannya untuk meningkatkan hal-hal yang masih lemah pada saat pemeriksaan psikologis. Kemudian observasi dapat berfungsi sebagai dasar untuk merancang rencana individual, kemudian dasar dari titik awal kemajuan klien, kemudian mengetahui perkembangan anak pada area tertentu, untuk memecah masalah yang berhubungan dengan anak, bahan untuk memberi laporan kepada orang tua, guru, dokter, dan profesi lain. Kemudian, observasi juga berfungsi sebagai informasi status anak atau remaja di sekolah untuk keperluan bimbingan konseling, dan sebagai informasi terhadap status klien klinis. Di sini kita akan membahas tentang penerapan observasi dalam berbagai bidang, seperti psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, dan psikologi sosial. Oke, kita masuk yang pertama, ada penerapan observasi dalam bidang psikologi klinis. Di sini ada identifikasi simptom dari gangguan, identifikasi tingkat gangguan, pendukung dalam proses konseling, evaluasi kemajuan terapi atau konseling, pendukung dalam proses psikotes, proyektif individu, dan juga bersama dengan wawancara pada proses intake, interview, dan konseling. Lalu selanjutnya psikologi perkembangan. Nah, dalam penerapan observasi psikologi perkembangan ini ada identifikasi kemunculan gejala atau simptom yang muncul dari gangguan atau permasalahan perkembangan, khususnya anak. Lalu identifikasi level gangguan perkembangan, identifikasi tingkat perkembangan anak, evaluasi hasil terapi atau interview pada anak. Dan selanjutnya ada psikologi industri dan organisasi. Di sini ada studi ergonomika, lalu seleksi dan asesmen kepribadian. Ada intervensi perlakuan, kemudian dilihat bagaimana perilaku peserta. Lalu analisis jabatan, natural tanpa intervensi, dan juga identifikasi kebutuhan atau training. Dan yang terakhir, pemantauan perilaku dalam proses training, terutama pada outbound. Yang terakhir, penerapan observasi dalam bidang psikologi sosial. Ada studi pemetaan sosial dan kecenderungan masyarakat, studi kancah masalah sosial atau agresivitas masyarakat, pelacuran anak jalanan, dan tawuran, studi perilaku manusia dalam situasi sosial atau perilaku menolong, evaluasi penderitaan korban, dan juga identifikasi kebutuhan interview sosial. Nah, itulah 4 bidang yang biasanya dilakukan penerapan observasi. Pencatatan observasi dalam pemeriksaan psikologi. Dalam pencatatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu status presence, yang kedua yaitu observasi dalam pelaksanaan pemeriksaan, yang ketiga yaitu kerangka observasi settler. Yang pertama yaitu status present. Status present adalah kesan pertama pada saat pertama kali bertemu sampai terjadi kontak awal dalam proses pemeriksaan psikologi. Dalam menggambarkan status present mencakup 2 hal, yaitu ekspresi nonverbal statis dan dinamis. Yang pertama yaitu nonverbal statis. Di dalam nonverbal statis terbagi menjadi 6.
Yang pertama yaitu bentuk fisik, meliputi tinggi badan, berat badan, yang digolongkan ke dalam tipe tertentu berdasarkan teori tipologi. Yang kedua yaitu kondisi tubuh, apakah dalam keadaan sakit, pilek, batuk, pucat, berkeringat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ciri khusus, apakah terdapat kumis, jenggot, tahi lalat, tanda lahir, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu cara berpenampilan, apakah bergaya modis, rapi, bersih, merawat diri, dan lain-lain. Yang kelima yaitu cara berbicara, meliputi nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, penekanan intonasi, dan lain-lain. Yang keenam yaitu bentuk wajah, apakah bulat, opal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu nonverbal dinamis. Di dalam nonverbal dinamis ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ekspresi wajah, meliputi gerakan mata, bibir, meringis, menyeringai, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gestur. Gestur ini meliputi pergerakan jari, bahu, kepala, kaki, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu postur, bagaimana cara duduk, cara berdiri, cara berjalan. Yang keempat yaitu jarak. Yang pertama, hubungan profesional, jarak lebih 1,2 meter. Yang kedua, teman biasa, jaraknya 0,5 sampai 1 meter. Yang ketiga, teman spesial, yaitu jaraknya kurang dari 0,5 meter. Kemudian ada observasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Observasi juga dapat dilakukan pada saat pemeriksaan psikologis dilakukan. Gunanya ialah untuk mendapatkan data yang signifikan sebagai data tambahan dari pemeriksaan. Hal yang perlu dicermati untuk diobservasi ialah situasi saat pemeriksaan itu dilaksanakan. Misalnya situasi saat wawancara dan situasi pada saat tes intelijensi dilakukan. Lalu situasi apa saja yang perlu diperhatikan pada saat wawancara? Banyak hal yang bisa kita perhatikan pada saat sesi wawancara terjadi. Misalnya dari cara duduk orang yang kita wawancarai, seberapa jauh orang itu duduk dari kita, dan bagaimana posisi duduknya, apakah berubah-ubah atau tetap. Kemudian kita bisa mengamati gerakan-gerakan tubuhnya dan ekspresi apa yang ditimbulkannya saat ia berbicara. Lalu cara bicaranya, apakah orang yang kita wawancara itu cenderung berbicara lambat, cepat, pelan, atau kasar. Kemudian reaksi-reaksi emosionalnya, contohnya saat orang yang kita wawancara itu menceritakan kisah sedih, apakah orang ini menangis atau malah tertawa. Kemudian yang bisa kita amati ialah gerakan tiba-tibanya. Contohnya saat orang yang kita wawancara ini marah-marah, ia bisa memukul meja. Nah, memukul meja secara tiba-tiba itu disebut dengan gerakan yang tiba-tiba. Kemudian pada saat tes intelijensi, hal yang bisa kita observasi misalnya saat diberi instruksi, apakah yang diperiksa memandang ke arah tester atau tidak. Kemudian daya tangkap, apakah orang yang diobservasi ini memiliki daya tangkap yang cepat atau lambat. Kemudian cara observi mengerjakan tes, apakah ia mengerjakan tes dengan penuh konsentrasi atau tidak, dan bagaimana tempo kerjanya dalam mengerjakan soal tersebut. Kemudian tingkah lakunya menghadapi kesukaran, apakah pada saat ia mengerjakan soal yang sulit, ia sering meminta bantuan tester atau tidak. Kemudian sikapnya terhadap pertolongan, apakah saat ada orang yang minta tolongnya, ia acuh atau malah memperhatikan orang tersebut. Kemudian sikapnya terhadap kesalahan, bagaimana reaksinya saat ia salah dalam menjawab soal, apakah ia impulsif dan marah-marah, atau ia bisa menguasai dirinya. Kemudian sikapnya terhadap prestasi keseluruhan, apakah orang yang diperiksa merasa puas atau sering mengkritik karena ia merasa tidak puas atas apa yang dikerjakannya.
Kemudian yang bisa kita observasi misalnya tingkah laku observi setelah akhir tes. Apakah ketika diberitahu bahwa tes sudah selesai, reaksinya akan diam saja atau ia akan menanyakan apakah pekerjaannya benar atau salah. Kemudian yang bisa kita observasi lagi ialah gerakan-gerakan tubuhnya yang dimunculkan selama pemeriksaan dan gerakan-gerakan tiba-tiba yang muncul selama pemeriksaan. Yang ketiga dan terakhir yakni kerangka observasi Sattler. Sattler mengemukakan bahwa untuk mendapatkan data observasi yang komprehensif dalam pemeriksaan psikologi, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. 1. Sikap terhadap pemeriksa. 2. Sikap terhadap situasi tes. 3. Sikap terhadap diri. 4. Kebiasaan kerja. 5. Reaksi terhadap item tes. 6. Reaksi terhadap kegagalan. 7. Reaksi terhadap ujian. 8. Bahasa. 9. Visual motor. Oke, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan yang ingin kalian ajukan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.